Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan gambaran besar ya tugas TAPA. Ini diharapkan rekan-rekan semua bisa mulai bekerja, mengingat tugas ini bersifat akumulasi ya, dimulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-10. Jadi langsung saja yang ingin kami capai dari pemberian tugas ini adalah teman-teman mampu menganalisis elemen tapak, baik yang man-made maupun yang natural. Kemudian teman bisa menganalisis bentukan lahan dan implikasinya pada setting lingkungan terbangun, serta memberikan rekomendasi melalui rekayasa desain pada tapak skala kecil. Dan ini yang menjadi kegiatan utama ya sebagai seorang perencana. Rencana tapak harus bisa memberikan rekomendasi melalui rekayasa dan juga melalui proses-proses analisis. Nah, acuan yang kami gunakan adalah buku Site Analysis karya Pak Edward D. White. Ini buku yang sudah lama ya dipublikasikan tahun 83, namun masih tetap relevan karena mengingat skala yang dipakai pada kasus di buku ini adalah skala kecil hingga menengah. Oke, nah spesifikasi tugasnya adalah teman-teman nanti mengerjakan dalam kelompok, satu kelompok maksimal 4 orang. Lalu tugas ini bersifat menerus ya, akumulasi dari minggu ketiga hingga minggu ke-10, yang diakhiri nanti dengan teman-teman memberikan respon dan rekomendasi pada tapak. Lalu, nah ini yang saya sarankan, tugas mingguan ini idealnya dikumpulkan melalui halaman elok. Namun di sini kami tidak tidak menjustifikasi secara rigid, teman-teman harus selesai di setiap chapternya, kemudian uploadnya dalam elok. Jadi sebisanya saja, hanya sebagai sebuah gambaran di mana kami dan juga asisten ya Mbak Rizky bisa melihat dan memberikan komentar nantinya. Lalu tugas ini idealnya dikerjakan pada kertas roti transparan, ukurannya A4 dan juga bisa dikombinasikan dengan kertas HVS ukuran A4. Seperti pada contoh di bagian pojok kanan bawah ini ya. Gunanya menggunakan kertas roti yang transparan itu nanti akan mempermudah teman-teman dalam melakukan analisis overlay sehingga kita bisa mengetahui informasi-informasi spasial per analisis tematik. Kemudian kami sarankan untuk mengerjakannya secara manual dan ditulis manual untuk setiap analisisnya. Namun pada beberapa sesi nanti teman-teman juga bisa menggunakan digital ya untuk analisis konfigurasi dan masa bangunan. Namun juga nanti harus digambar secara manual. Itu hanya sebagai sebuah referensi yang nanti akan saya tunjukkan. Oke, kelompok telah dibagi pada minggu ketiga. Teman-teman nanti mengecek di elok ya. Total ada 22 kelompok. Dan di sini kami pastikan semuanya sudah ada mahasiswa yang berasal dari Jogja dan sekitarnya untuk membantu mempermudah memahami konteks kawasan di lokasi amatan. Nah, tugasnya ini tadi sifatnya menerus ya, continue. Kami sudah membuat beberapa capaian per mingguan dan juga output apa yang harus dibuat oleh teman-teman. Contoh di sini minggu ketiga ada analisis lokasi dan juga analisis neighborhood. Nah, tujuannya adalah apa? Supaya nanti teman-teman dapat mengikuti dan menyelesaikan tugas ini secara tepat waktu ya. Jadi kalau dibikinkan output yang ini diharapkan tiap minggu teman-teman bisa meng-catch up atau bisa mengikuti schedule ini. Oke, ilustrasinya. Oke, ini minggu ketiga total ada 12 peta. Jika masing-masing anak mengerjakan, itu nanti tiap anak akan mendapatkan beban sekitar 3 peta untuk yang minggu ketiga.
Ada juga minggu yang keempat, itu mungkin lebih sedikit ya terkait dengan zoning. Setiap anak mungkin hanya mengerjakan 1 hingga 2. Nah, inilah pentingnya bekerja secara berkelompok. Lalu penjelasan terkait dengan lokasi ya, site itu ditambah UGM. Nah, di sini areanya cukup luas, ada 79.301,9 meter persegi. Ini sekitar ya bisa dibilang 79 hektar ya, karena 1 hektar 10.000 meter persegi. Ya, ini 79.000 betul. Perimeternya 1302,98. Oke, dan kami telah mengupload peta resolusi tingginya sehingga teman-teman bisa mengerti elemen terbangun, elemen tidak terbangun. Di sini yang dominan tentu adalah elemen tidak terbangunnya ya. Ada danau, kemudian ada vegetasi, ada tanah tanpa tutupan perkerasan. Ya, ini menarik untuk dieksplorasi. Dan kami juga berikan ekspresi konturnya ya, nanti untuk mencermati landformnya, di mana area yang memiliki ketinggian, di mana area yang lebih rendah. Ini sangat bermanfaat untuk analisa drainase nantinya, atau arah aliran air. Selanjutnya, apa sih yang akan teman-teman analisis nantinya selama 7 pertemuan? Ada, kita bisa jadi menjadi man-made sama fitur natural. Kalau yang man-made ada sirkulasi, ada bangunan berjumlah 4 tower, lalu ada parkir, dan juga ada infrastruktur pendukungnya. Nah, nanti ini yang teman-teman akan analisis dan buat rekomendasinya, bentuknya seperti apa, hubungannya seperti apa. Sedangkan yang fitur natural itu meliputi iklim, vegetasi, bentukan lahan, sinar pencahayaan, maupun lanskap ekologi. Nah, ini sebagai dasar analisis yang teman-teman harus pertimbangkan dan harus bisa menegosiasikan dengan man-made feature sehingga terjadi sinergi yang baik di dalam satu tapak kecil. Nah, ini untuk fitur bangunan itu kita men-setup ya apa yang harus ada di dalam tapak tersebut berupa 4 tower bangunan. Itu berupa ya seperti rusun ya, yang tipikal, namun teman-teman nanti bisa mengkonfigurasikannya, bisa membentuk masa bangunan tersebut dan juga site-nya atau letaknya rusun tersebut sehingga tercapai desain yang diinginkan dan juga sensitif terhadap kontur, sensitif terhadap drainase dan juga pencahayaan. Ketinggiannya maksimal 5 lantai, lalu amplop ruang yang diperhatikan KDB-nya 70%, KLB-nya 3,5. Lalu ya dipertimbangkan konfigurasi dengan tapaknya tadi, apakah above slope, on ground, on slope, atau teman-teman punya pilihan yang lain. Nah, di sini kita diperbantukan dengan model SketchUp online web ya, teman-teman tidak harus menginstal, namun dengan versi yang full version, di installernya itu teman-teman bisa mendapatkan fitur yang banyak seperti analisa jatuhnya matahari, kemudian analisa bayangan. Namun untuk hanya sekedar membentuk rupa, membentuk konfigurasi massa itu bisa dilakukan di SketchUp web. Namun teman-teman harus login nanti menggunakan email Gmail. Nah, ini tampilan mukanya seperti ini dan saya sudah berusaha untuk mencoba sedikit ya mengutak-atik 4 masa bangunan di sini. Ya, tampilannya sangat sederhana sekali. Ini skalanya sudah skala real ya. Ketinggiannya 5 lantai. Kalau masing-masing itu 4, berarti kalau masing-masing lantai itu 3 meter, berarti ini ada 15 meter ke atas. Lalu ada 4 buah tower. Nah, nanti teman-teman bisa mengkonfigurasikan bentuknya, masanya, layout-nya. Namun sesederhana ya, mungkin tidak seperti rekan-rekan arsitek.
Kalau teman-teman hanya memperhatikan masanya saja. Oke, kemudian parkir. Parkir ini menjadi salah satu kebutuhan juga, ya sebagai salah satu memfasilitasi kendaraan ya, entah itu motor, entah itu mobil yang dimiliki oleh penghuni atau juga mungkin mahasiswa nanti. Nah, teman-teman nanti menganalisis luasannya berdasarkan kebutuhan parkir, kemudian layoutnya diintegrasikan dengan bangunan atau terlepas dari bangunan, dan juga bagaimana hubungannya dengan tapak atau landformnya atau kontur dari tapak tersebut. Nah, ini ada beberapa website yang teman-teman bisa kunjungi untuk membantu menganalisis layout atau beberapa tipe layout. Tentunya kalau untuk seukuran tadi analisa tapak di lembah UGM dan bangunannya 4 tower, dan mungkin ada beberapa konsep ya, kita ingin membuat agar mahasiswa rajin berjalan kaki atau menggunakan sepeda, sehingga mungkin ada justifikasi tempat parkir ini terbatas. Namun tetap harus ada ya, seperti asrama kinanti, asrama mahasiswa itu pasti ada tempat parkir. Dan mungkin juga bisa dikombinasikan dengan tempat usaha mahasiswa seperti itu. Oke, ini ilustrasi pengerjaan minggu ketiga. Isinya ada lokasi dan lingkungan ketetanggaan. Ini terima kasih kepada Mbak Rizky yang telah memberikan contoh dari hasil tugasnya. Lokasi itu hubungannya adalah konstelasi di mana lokasi tapak dan seberapa penting lokasi tapak tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Ini sebetulnya ya penting ya, kalau teman-teman mengingat beberapa produk lahan yang akan dikembangkan, ditawarkan, itu pasti lokasi menjadi salah satu unsur yang penting di sini. Nah, ini lokasinya adalah lembah UGM. Hubungannya ya yang berkaitan dengan kegiatan olahraga itu ada Depok Sport Center. Maaf, saya matikan kembali. Nah, kemudian ke pendidikan, kemudian ke Polsek, ke UPN, ke universitas, ke tempat perbelanjaan, ke rumah sakit. Jadi ini mungkin karena lembah UGM berada di UGM, jadi mahasiswa itu asosiasi tempat aktivitasnya di mana gitu. Selain tempat berolahraga, tempat kesehatan, dan juga tempat rekreasi ya, dan juga tempat transportasi. Di sini terminal Condong Catur, dan juga pasar, lalu pemerintahan. Nah, ini yang umum, yang tipikal, di mana kita menganalisa tingkat kepentingan dari site ini terhadap beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di kota Yogyakarta. Jadi ada aktivitasnya itu rekreasi, kemudian pelayanan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, pasar, lalu juga olahraga dan keamanan. Nah, lalu untuk site yang berada di sekitar kawasan UGM, ini menjadi otoritasnya UGM ya. Ini dekat dengan fakultas apa saja di sini, fakultas teknik, itu ternyata cukup jauh ya, maka mungkin banyak dari warga fakultas teknik yang mendatangi lembah itu dengan menggunakan motor. Saya rasa hampir sebagian besar menggunakan kendaraan motor, meskipun ada kedekatan aksesibilitas. Ya idealnya kalau untuk hanya sekitar 800 meter atau 16 meter, kita masih mungkin lah untuk berjalan. Nah, lalu konteks yang lebih mikro lagi, ini berbatasan langsung dengan apa di sini? Dengan masjid, stadion, dan gor lembah UGM. Oke, analisa kawasan atau lingkup ketetanggaan itu secara garis besar adalah memahami konteks atau informasi-informasi spasial dalam suatu lingkup ketetanggaan, bagaimana bangunannya, bagaimana zoningnya, bagaimana karakteristik arsitekturnya,
Ini seperti dengan materi kelima, metode dan teknik analisis kawasan ya, melihat karakter-karakter bangunan, karakteristik arsitekturnya, melihat karakteristik orangnya yang datang seperti apa, dan sebagainya macamnya. Nah, ini meliputi zoning. Di minggu keempat, teman-teman menganalisis zoningnya ya, land use dan juga zoningnya. Ini sebagai tempat apa? Ada pendidikan secara umum, kemudian juga ada area publik, lalu juga ada area pendidikan, tadi di bagian luarnya. Namun kalau secara mikro kita bisa melihat fungsinya ya, ada vegetasi, area publik, ada permukiman di sekitarnya, di bagian sisi timur itu ada permukiman. Kemudian teman-teman juga bisa menganalisis berbagai macam tadi karakteristik fungsi bangunan yang ada. Pendidikan tinggi itu modelnya seperti apa, UGM bangunannya seperti apa, area publik seperti apa, permukimannya modelnya seperti apa, permukiman kampung kah, apakah permukiman yang modelnya gated community, dan juga asramanya seperti apa nanti untuk perkiraan kondisi yang akan dibangun di dalamnya ya. Tower itu nanti berfungsi sebagai asrama salah satunya. Penggunaan bangunan di lingkup neighborhood, existing, kemudian rencana ya. Tadi ada sekitar 4 tower, namun 4 tower itu bisa berubah-ubah ya, bisa dibagi jadi 2, tergantung pada konfigurasi yang teman-teman inginkan. Kemudian ada, kondisi dari bangunan-bangunan atau neighborhood di sekitarnya. Ada yang dia termaintenance dengan baik, ada yang mengalami perubahan, dihancurkan kemudian dibangun ya, seperti di Jalan Kesehatan itu dulu ada Masjid Mardiyah, sudah berdiri mungkin puluhan tahun lebih, kemudian dihancurkan menjadi Islamic Center ya. Itu terlihat adanya dulu sebelum dibangun kondisi Masjid Mardiyah itu sangat baik namun terkesan kuno. Nah, di sini ada nggak bangunan-bangunan seperti itu dari umur dan juga kondisinya terawat atau tidak terawat, baik yang bersifat natural maupun yang terbangun ya. Kadang juga kalau yang vegetasi semak-semak belukar sudah tumbuh di mana-mana, itu bisa mengindikasikan bahwa area tersebut tidak dirawat. Wah, ini juga lihat kondisinya sangat baik, kurang. Ini menggunakan sketsa ya, dan mungkin juga bisa didukung dengan foto, diperbolehkan. Lalu penggunaan yang saat ini dan juga penggunaan di masa yang akan datang. Ini rekomendasi yang akan kita susulkan ya, yang akan kita rencanakan, namun sifatnya masih tentatif ini. Kita membayangkan model bangunannya seperti apa, penggunaan ruang luarnya seperti apa, apakah untuk rekreasi, apakah untuk aktivitas semi private dari warga di dalam rusun tersebut. Nah, ini teman-teman kadang juga membayangkan meskipun di dalam rusun, meskipun di dalam kompleks UGM, namun kita ini mungkin bisa membuat manajemennya lebih private, dalam artian kita bisa mengubah site dari lembaga UGM ini semau kita atau sefleksibel kita, tanpa harus merasa tetap memperhatikan kondisi di luarnya, maksudnya kawasan pendidikan UGM, namun untuk area site di kontur ini kita lebih bebas atau fleksibel mendesain konfigurasi masa bangunan, namun tetap memperhatikan kondisi fitur-fitur natural seperti tadi ada danaunya, lalu ada konturnya, dan juga ada vegetasinya. Itu yang harus kita pertimbangkan. Namun untuk itu mau dijadikan apa, itu se-fleksibel kita ya, sepeka kita. Nah, tadi ya yang aktivitas ruang luar, tadi ada bangku-bangku taman yang dibuat dari material-material alami ya, gabion, dalamnya itu batu-batu, lalu ada
parkways, ini jalan-jalan yang dibuat dari taman, dan juga ada perkerasan paving block, ada drainase, ada fountain. Kemudian ada nggak traffic di sini, pedestrian traffic atau mobilitas atau pergerakan pejalan kaki yang cukup ramai ya, untuk bisa membangkitkan fungsi-fungsi di sekitar area ini ya. Kita lihat kalau di sini, wah tentu hitungannya ramai ya, karena jalan ini kan jalan milik UGM, banyak memberikan akses ke Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Sosial, dan juga Fakultas Peternakan. Nah, ini akses-akses ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk untuk membangkitkan fungsi aktivitas dari site lembah UGM ini. Jadi mungkin teman-teman berpikir tidak hanya berupa tower ya, namun bisa dikombinasikan dengan fungsi ekonomi ya. Apakah ada 1 atau 2 kafe atau restoran di sana, sehingga mahasiswa itu bisa datang meramaikan dan juga memanfaatkan ruang alam dengan lebih menarik seperti itu dibandingkan hanya melihat alam tok. Kadang dengan adanya sentuhan aktivitas ekonomi skala lokal dan juga mampu memenuhi hasrat mahasiswa, itu bisa membangkitkan aktivitas yang cukup hidup. Ya, ini terkait dengan tadi masih analisis flow-nya. Kemudian kita merencanakan atau memberikan gambaran ke depan seperti apa gerbang masuk asrama atau gerbang masuk ke area site lembah UGM. Nah, itu bisa kita berikan adanya entrance baru. Itu masih bisa dipertimbangkan. Ya, lalu pergerakan yang major sama yang minor. Major itu yang utama di dalam site, sama yang minor. Yang major itu biasanya untuk kendaraan dan juga motor. Kalau yang minor itu pada umumnya ya untuk trekking ya, untuk berjalan, untuk jogging di dalam site ini. Nah, ini diperhatikan existing-nya dan juga diberikan rekomendasi sementara atau tentatifnya seperti apa. Dianalisis, kemudian analisis hubungan fabrik ya, solid void seperti apa. Di sini kita bisa melihat tentunya yang existing banyak lingkungan tidak terbangun atau banyak lingkungan alamnya atau elemen void-nya dibandingkan dengan elemen solid. Dan itu bagaimana jika teman-teman menambahkan 4 tower rusun di dalam site tersebut. Dan juga mungkin ada aktivitas-aktivitas dan sarana-prasarana lainnya. Diharapkan memang fitur atau elemen void itu nantinya masih mendominasi ya dibandingkan dengan elemen yang solid. Kemudian dianalisis apa saja sih, termasuk ada parkir, lalu juga ada sirkulasi, itu elemen void, lapangan, teman-teman nanti kalau misalnya merencanakan ada fasilitas lapangan, badminton atau volley atau yang kombinasi seperti itu juga dipertimbangkan. Kemudian pencahayaan di sini, lampu taman ya, ini juga diperhatikan dan dilihat nantinya ada tiang-tiang lampu di mana saja untuk memberikan pencahayaan buatan. Ya, dianalisis. Kemudian bentuk-bentuk arsitekturnya ini di studio di NTR, di metode data teknik analisis ada bentuk-bentuk arsitektur ya, gayanya kolonial, materialnya seperti apa, bentuk atapnya seperti apa, joglo, limasan, atau tipikal bangunan formal pendidikan model UGM, ketinggiannya, ada sculpture-nya, sculpture figure itu kayak ada salah satu bentuk yang kuat seperti itu yang memberikan penanda baik itu di bangunan maupun pada sculpture atau pada ya kayak sculpture itu apa ya, kayak patung atau kayak monumen seperti itu. Kemudian dianalisis. Lalu ada nggak area-area yang direstriksi di sini? Restriction itu artinya kita memberikan suatu batasan atau limitasi sehingga area tersebut terkonservasi dengan baik. Nanti diberikan zona-zona atau diberikan area-area berdasarkan
guratan-guratan seperti ini. Nah, ini kan merupakan area apa ya? Area utama ya, natural, berupa danau yang mungkin ideal untuk dipreservasi, kemudian juga di area ini ideal juga untuk dipreservasi, sehingga ada pembagian area yang bisa disketsa. Nah, kemudian dibangun ya, ini ada beberapa tower rusun yang ditempatkan di sini. Penempatan tower rusun itu tergantung kalian ya, tidak mungkin boleh terklaster seperti ini, juga mungkin boleh terpisah-pisah sesuai dengan analisis Anda. Ya, kemudian digambarkan, kemudian bangunan yang memiliki nilai signifikan ya, nilai yang utama, nilai yang penting itu apa bagi kawasan ini. Nah, mungkin ada amphitheater-nya atau ada kolamnya di situ. Kolam atau amphitheater ya? Menurut saya kolam ya, di peta citra itu ada terlihat lingkaran-lingkaran, saya kira itu amphitheater, ternyata kolam. Dan mungkin bisa dikombinasikan kolam dengan amphitheater untuk rencana selanjutnya. Fragile image. Nah, fragile image itu tidak hanya suatu wujud benda, namun lebih ke scenery, lebih ke gambaran visual area yang harus dipreservasi karena itu merupakan objek yang tangible atau intangible yang sangat valuable di situ. Nah, ini adalah amphitheater dan juga visual amphitheater dan juga visual surrounding area dari danau. Ini analisisnya. Oke, ya, jadi itu dia adalah gambaran bagaimana teman-teman mengerjakan di minggu ke-3. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi setiap analisis itu pasti ada rekomendasi dan kalian harus mempertimbangkan tadi elemen man-made feature-nya apa yang nanti akan diletakkan di dalam satu lingkungan tapak skala kecil tersebut. Tadi ada tempat parkir, ada fasilitas pendukung, dan juga ada bangunannya berupa 4 tower rusun atau berupa asrama yang bisa dikombinasikan dengan beberapa elemen atau kegiatan ekonomi nantinya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Salam dan sehat selalu. Terima kasih.